Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Christian Prince dan Verbum Veritatis atau De King Gadas dengan topik yang sama, yakni Paulus dalam Al-Quran. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. About Paul. Listen carefully, Muslims. Show me once, just once, you're a prophet. You see, Muslims have thousands and actually if not millions of hadith. But I want from those millions one hadith from Muhammad saying something bad about Paul. You will not find any. Why? From Muhammad. Muhammad has got his knowledge from who? From Allah. They never saw Paul, they never been with Paul, they have no idea who is Paul. How the Muslims today know that the one who corrupted Christianity is Paul, but Muhammad do not? Because simply, even their prophet and their Quran and their seerahs and their hadith speaking clearly that Paul is the messenger of Allah. This is Islam, islamweb.net, and this is the book of Al-Bidayah and Nihaya, and the writer is Ibn Kathir. In page number 529 in the book of Al-Bidayah and Nihaya, volume number 2, it says that there is two witnesses. Ibn Kathir is saying the one who wrote the Bible, there are four. Two of them, they were real witnesses of the Messiah, as we see in here, and they are Matthew and John. And the other two, they were a companion of the companion, and they are Mark and Luke, Marcos and Luca. And they are from those who believe in the Messiah. Listen to me carefully, Muslims. Ibn Kathir is saying in Christ, and that makes Christ God, because you don't believe in Christ unless he is God. You Muslims don't believe in Muhammad, you believe in Allah. Huh? So he became a believer in Christ. And then look what Ibn Kathir is saying. And then the faith of Paul became a great in the Messiah. وَحَسُنَ إِيمَانُ بُولُس بِالْمَسِيحِ. So he became a great believer in the Messiah. And he became a slave of Allah and his messenger. Seperti yang sudah berkali-kali saya kemukakan bahwa tidak pernah ada bukti mengenai sesuatu apapun yang negatif mengenai Paulus di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis. Jadi kalau saudara hari ini bertanya kepada muslim yang mulutnya selalu dibuka lebar-lebar untuk mengatakan hal-hal negatif mengenai Rasul Paulus, apakah ada dalil yang jelas dari Quran atau dari hadis-hadis yang mengatakan sesuatu yang negatif mengenai Paulus? Mereka pasti tidak akan bisa tunjukkan itu. Sama sekali tidak bisa menunjukkan itu. Karena memang Quran dan hadis-hadis tidak satu kali pun menyinggung secara eksplisit mengenai Rasul Paulus, meskipun kita bisa menduga secara kuat bahwa adalah mungkin bagi Muhammad pada abad ke-7 untuk dia pernah mendengar mengenai Rasul Paulus. Bahkan yang menarik seperti yang saudara sudah berkali-kali dengar dari Christian Prince dalam komentarnya mengenai surat 36 ayat 14, para penafsir klasik misalnya seperti Ibn Ishaq, kemudian Ibn Kathir dan Al-Qurtubi, dalam komentar mereka mengenai surat 36 ayat 14, mereka mengidentifikasi bahwa utusan ketiga yang diutus untuk memperkuat dua utusan sebelumnya itu adalah Paulus. Jadi dalam komentar itu disebutkan mengenai Simon Petrus, kemudian yang ketiga itu adalah Bulus atau Paulus. Itu di dalam komentar Ibn Kathir, meskipun itu bukan pandangan yang seragam di kalangan para penafsir klasik. Sebab kalau saudara membaca Tanwir al-Mikbas dari Ibn Abbas, tiga orang nama yang disebutkan itu berbeda dari yang disebutkan di dalam Ibn Ishaq, kemudian Ibn Kathir dan Al-Qurtubi. Ibn Abbas menyebutkan tentang Simon orang Kanaan,
kemudian Thomas, dan utusan yang ketiga adalah Simon Petrus. Jadi Ibn Abbas tidak menyebutkan mengenai Rasul Paulus. Nah, itu adalah perbedaan identifikasi mengenai 3 orang utusan yang diutus ke suatu negeri, istilah dari Quran sendiri, yang menurut para penafsir Qurani, suatu negeri yang dimaksud adalah daerah Antioquia di Syria. Setelah melihat video mereka, kita cukup senyumin saja sambil bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, di sini saya akan memaparkan satu persatu. Jadi mohon dengan sangat agar sahabat-sahabat Uhuwah dan teman-teman Kristiani menyimak dengan pelan-pelan. Saya mulai dengan surat Yasin ayat 14 yang dikutip oleh mereka. Di sini saya sertakan juga ya ayat sebelumnya, yakni ayat 13. Surat Yasin ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, "Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu." Di dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat suatu permisalan bagi kaum Quraisy yang mendustakan dalam firman-Nya, atau suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Bahasa sederhananya gini, Allah akan memperkuat kerasulan utusannya terhadap umatnya yang membangkang dengan permisalan kisah utusan-utusan terdahulu, di mana ada umatnya yang mendustakan utusan-utusan Allah tersebut, dan Allah memperkuatnya atau mensupportnya dengan mengirimkan utusan yang lain. Nah, ayat ini dipakai oleh umat Kristen sebagai dasar agar kerasulan Paulus diakui oleh umat Islam dengan mencongkel tulisan para pentafsir ayat tersebut. Di sini saya akan bahas satu persatu penafsir tersebut. Dari tafsir Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Ishaq bahwa nama ketiga rasul tersebut adalah Sadik, Saduk, dan Salum, dan mengutip dari Ibnu Juraij bahwa nama 2 rasul pertama adalah Shamun atau Simon dan Yuhanna atau Yohanes, dan nama utusan ketiga adalah Bulus atau Paulus, dan nama kota mereka diutus adalah Antioquia. Di sini Ibnu Katsir menganggap pendapat ini sangat lemah. Berikutnya tafsir Imam Bagawi. Imam Bagawi mengutip dari Wahab bahwa nama kedua rasul pertama adalah Yohanes dan Paulus, sedangkan rasul ketiga adalah Simon. Nah, menurut tafsir Imam Qurtubi mengutip dari Abu Ja'far An-Nuhas, Ka'ab, dan Wahab, nama utusan tersebut mereka Sadik, Saduk, dan Shalum, dan riwayat lain Simon dan Yohanes. Dan ia menukil dari An-Nukosi bahwa mereka adalah Simon dan Yahya. Kemudian ia membawa riwayat yang mengatakan bahwa rasul ketiga adalah Simon As-Sofa, pemimpin dari Hawariyin. Beliau sama sekali tidak menyebut Paulus di sini. Sedangkan dalam tafsir Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil perkataan Ibnu Ishaq, nama ketiganya adalah Sadik, Saduk, dan Shalum. Kemudian ia mengutip dari Wahab bin Sulaiman bahwa nama kedua rasul itu adalah Simon dan Yohanes, sedangkan rasul ketiga adalah Paulus. Sedangkan Imam Qatadah mengatakan mereka adalah para rasul yang diutus sebelum Al-Masih. Dalam tafsir Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbi, negeri atau desa yang dimaksud adalah Antioquia. Ketika itu negeri tersebut diperintah seorang raja bernama Antikos bin Antikos bin Antikos. Raja tersebut seorang pemuja berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus 3 orang rasul kepadanya bernama Sadik, Syaduk, dan Shalum.
Akan tetapi raja tersebut mendustakan ketiga rasul itu. Nah, setelah melihat para penafsir-penafsir yang namanya telah diakui, apakah para penafsir ini salah? Jelas tidak. Loh, Esa, berarti kamu mengiyakan tafsir-tafsir mereka? Saya mengiyakan. Terus sanggahanmu mana, Esa? Sebelum saya menyanggah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kisah yang disampaikan ini adalah kisah Israiliyat yang sangat sulit terbukti kesahihannya. Apa sih kisah Israiliyat itu? Kisah Israiliyat adalah berita yang dinukil dari orang Bani Israel, baik yang beragama Yahudi atau Nasrani, dan umumnya berasal dari masyarakat Yahudi. Berikutnya yang perlu digarisbawahi lagi adalah kisah ini bukan berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, Ibnu Katsir mengutip perkataan yang pertama, Ibnu Ishaq, bahwa nama ketiga rasul tersebut adalah Sadik, Saduk, dan Shalum. Yang kedua, Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Juraij bahwa nama dua rasul pertama adalah Sam'un atau Simon dan Yuhanna atau Yohanes, dan nama utusan ketiga adalah Bulus atau Paulus, dan nama kota mereka diutus adalah Antioquia. Nah, ini pendapat yang Ibnu Katsir sendiri menganggapnya sangat lemah. Nah, sudah bisa dilihat dan dimengerti maksud saya? Maksudnya gini, Ibnu Katsir dalam hal ini hanya mengutip perkataan orang lain. Jadi, pernyataannya dalam tafsirnya merupakan perkataan orang lain. Contoh analogi sederhananya begini. Esa mengutip perkataan Om Deki bahwa dia telah membagi-bagikan masker kepada orang. Nah, yang bagi-bagi masker Esa atau Deki? Jelas Om Deki. Esa hanya menyampaikan apa yang Deki katakan. Berikutnya yang kedua, Imam Bagawi mengutip perkataan dari Wahab bahwa nama kedua rasul pertama adalah Yohanes dan Paulus, sedangkan rasul ketiga adalah Simon. Imam Bagawi hanya mengutip perkataan dari Wahab, bukan Imam Bagawi yang mengatakan. Yang ketiga, Imam Qurtubi mengutip perkataan dari yang pertama Abu Ja'far An-Nuhas, Ka'ab, dan Wahab. Mereka adalah Syadik, Syaduk, dan Shalum. Dalam riwayat lain, Simon dan Yohanes. Yang kedua, Imam Qurtubi mengutip perkataan dari An-Nukosi bahwa mereka adalah Simon dan Yahya. Kemudian, ia membawa riwayat yang menyatakan bahwa rasul ketiga adalah Simon As-Sofa, pemimpin dari Hawariyin. Beliau sama sekali tidak menyebut Paulus di sini. Nah, apakah itu perkataan Imam Qurtubi? Jelas bukan, tetapi dia hanya mengutip perkataan dari orang lain. Selanjutnya yang keempat, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengutip perkataan dari yang pertama Ibnu Ishaq, nama ketiganya adalah Syadik, Syaduk, dan Shalum. Yang kedua, Ibnu Hajar mengutip perkataan dari Wahab bin Sulaiman bahwa nama kedua rasul itu adalah Simon dan Yohanes, sedangkan rasul ketiga adalah Paulus. Yang ketiga, Ibnu Hajar mengutip perkataan dari Imam Qatadah mengatakan mereka adalah para rasul yang diutus sebelum Al-Masih. Nah, selanjutnya yang kelima, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan Ibnu Abbas mengutip perkataan dari Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih, negeri atau desa yang dimaksud adalah Antioquia. Ketika itu, negeri tersebut diperintah oleh seorang raja bernama Antikos bin Antikos bin Antikos. Raja tersebut seorang pemuja berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus 3 orang rasul kepadanya bernama Syadik, Syaduk, dan Shalum. Akan tetapi raja tersebut mendustakan ketiga rasul itu. Nah, dari kesemuanya, para penafsir-penafsir yang telah memiliki nama besar ini, tidak ada satupun yang menafsirkan nama dari ketiga utusan-utusan tersebut. Para penafsir ini hanya mengutip perkataan-perkataan orang lain, dan itu pun mereka berbeda-beda alias berselisih terhadap nama-nama tersebut. Jadi dalam hal ini kita harus teliti dan jeli melihat dan menelaah sesuatu, dan sekali lagi jangan langsung ditelan mentah-mentah seperti Christian Prince dan Deki untuk pembenaran keyakinannya. Asal ada kitab penafsir
Dikira penafsir itu sendiri yang mengatakan keteledoran ini sungguh mengharukan pemirsa. Terlepas dari topik di atas terkait dengan surat Yasin ayat 14, Allah akan mengutus seseorang untuk mendampingi utusannya. Contoh, Nabi Musa yang didampingi oleh Nabi Harun untuk membantu dakwahnya. Nabi Isa alaihissalam didampingi oleh Nabi Yahya untuk membantu dakwahnya, dan begitupun utusan-utusan sebelumnya. Kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan penutup, Allah memberikan para pendamping-pendamping yang kuat seperti para khulafaur rasyidin untuk membantu dakwahnya sebagai pondasi yang kuat. Jadi kesimpulannya, tidak ada dalam Al-Quran atau hadis mengenai Paulus yang diyakini oleh umat Kristiani sebagai rasul. Jadi, jangan sok klaim, apalagi seperti pernyataan Deking Gadas bahwa Allah setuju dengan Paulus. Ini mungut dari mana? Dari hasil tafsir-tafsir yang mengutip perkataan orang lain, gitu ya? Sebaiknya Anda lebih giat dalam menelaah lagi. Itulah hebatnya para penafsir-penafsir Al-Quran, mengatakan secara detail dan apa adanya. Nah, sekarang mari kita kontor balik ajaran mereka. Lukas 1 ayat 1-2 yang berbunyi, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, berdasarkan ayat-ayat dalam Lukas tersebut, kita bisa mempertanyakan. Yang pertama, siapa saja yang dimaksud? Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita di ayat 1. Yang kedua, siapa saja saksi mata dan pelayan firman dalam ayat 2. Kemudian kasus berikutnya, barometer apa yang digunakan Lukas dalam melakukan penyelidikannya itu, sehingga apa yang didapatkannya benar adanya, sebab dia sendiri bukanlah saksi mata dan juga bukan seorang pendengar langsung atas apa yang diucapkan Yesus, sehingga dia bisa menyimpulkan Yesus terangkat ke sorga. Nah, ini ada di Lukas 24 ayat 51. Padahal di berbagai versi Bible yang lain, kalimat Yesus terangkat ke sorga tidak ada. Nah, coba cek di link yang ada di deskripsi. Nah, nasihat kali ini, kalau orang lain menolakmu untuk menjadi teman karena kebodohanmu, sebaiknya ganti saja namamu menjadi rezeki. Karena kalau nolak rezeki itu nggak baik. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.